Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam semakin hari semakin mengenaskan kondisinya, semakin rusak. Dan ternyata yang merusak agama Islam ini adalah orang Islam sendiri. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik pengurus pusat Majelis Zikril Al-Ittihad. Bagaimana bisa kaum muslimin, majelis zikir, majelis yang katanya digunakan untuk mengagungkan nama Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyebarkan syariat Islam, kok diresmikan oleh orang kafir yang menyekutukan Allah? Saya barusan melantik pengurus DPP Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo. Rusak agama Islam ini, ya. Rusak agama Islam ini apabila pemeluknya sudah tertipu sama perkara duniawi. Agama Islam hanya dijadikan tameng untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok. Na'udzubillah min dzalik. Ini kejadian yang sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Ini pengurus majelis zikir, akalnya kemana? La ilaha illallah. Rusak ya. Carut marut kalau agama ini sudah dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersifat duniawi. Agama Islam jadi hina, ya. Di mana marwah agama Islam kalau majelis zikir yang meresmikan orang kafir? Ya Allah. Sekarang kita pikirkan kaum muslimin, ya. Kita pikirkan sama-sama. Kita selaku umat Islam ini hukumnya wajib mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita kepada segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Ya. Kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada kita mencintai diri kita sendiri, apalagi yang lain. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri akan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan merasakan manisnya iman sebelum dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala sesuatu. Kemudian di dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Kemudian bagaimana bisa orang yang mengaku beriman membuat majelis yang katanya untuk menguatkan keimanan, tapi yang meresmikan justru orang-orang yang memusuhi keimanannya? Akalnya kemana? Membuat majelis yang katanya untuk mewujudkan, untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya, tapi yang meresmikan malah musuh Allah dan Rasul-Nya. Akalnya kemana? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 82, cukup jelas
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kan kejadian yang seperti itu nggak mungkin terjadi kalau akalnya sehat, kalau pemahaman agamanya benar. Ya. Apa kurang orang muslim yang besar namanya kok make orang kafir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan menimbulkan tanda tanya. Ada apa dengan majelis itu? Ada apa? Ini pertanyaan besar. Ya. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala ridho kita membuat majelis yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk membesarkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meresmikan majelis tersebut. Coba dibayangkan. Kita cinta sama ibu kita. Ya, bayangkan ini. Kita cinta sama ibu kita. Tapi kita membuat tempat istirahat untuk ibu kita, membuat tempat yang kita harapkan tempat tersebut adalah tempat yang nyaman untuk ibu kita, menyenangkan untuk ibu kita, tapi yang meresmikan tempat tersebut adalah orang yang tidak henti-hentinya menyakiti ibu kita, yang menyatakan permusuhan dengan ibu kita, yang tidak henti-hentinya menyakiti ibu kita dengan perbuatan yang paling tidak disukai dengan ibu kita. Sebagai contoh, ibu kita tidak suka dizinahi. Ya. Ibu kita tidak suka dicaci maki, dihinakan dengan segala bentuk penghinaan. Bahkan dia tidak mengakui itu ibu kita. Ya. Relakah kita terhadap orang seperti itu? Relakah kita menyerahkan kepada dia urusan untuk kesenangan ibu kita? Ya, sedangkan dia jelas-jelas tidak akan mungkin menyenangkan ibu kita, tidak akan mungkin. Ya. Dan puncak bagi makhluk dalam menyakiti Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni kecuali bertaubat sebelum ajalnya. Ya. Dan kesyirikan terbesar adalah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir itu jelas, mereka tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Ya. Mereka jelas menyembah selain Allah, dan itu puncak kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebencian Allah terhadap orang yang menyekutukan dirinya lebih besar dari kebencian kita terhadap orang-orang yang menyakiti ibu kita. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nyawa kepada kita, yang memberikan kita kehidupan. Ya, semuanya memberikan kehidupan kepada kita, langit bumi memberikan rizki kepada kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disakiti oleh orang kafir. Apakah kita rela? Dan apakah mungkin ada majelis yang kemudian diridhoi oleh orang kafir, majelis yang kita gunakan untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala diridhoi oleh orang kafir? Itu nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin kecuali ada modus di sana. Jadi ini kejadian yang sangat aneh, ya, sangat aneh. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di majelis tersebut, ya, terkhusus pengurusnya, ini perlu belajar tauhid yang benar, ya. Mudah-mudahan jamaahnya tidak mudah tertipu
diiming-imingi dengan dunia sehingga mengikuti majelis zikir yang seperti itu, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.